Kemudian pemirsa, bagaimana tanggapan seputar hasil elektabilitas bakal calon presiden untuk periode 27 Juli hingga 7 Agustus yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas? Kita sudah terhubung dengan Ketua DPP Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi Yusuf Lakaseng. Selamat sore Pak Yusuf. Ya, selamat sore Mbak Anggi. Ya Pak Yusuf Lakaseng, tadi kita sudah lihat bersama bahwa elektabilitas Ganjar unggul 0,3%. Ini selisihnya sangat tipis dengan Prabowo Subianto. Untuk tanggapan Anda sendiri bagaimana Pak atas hasil survei ini? Ya, itu kalau top of mind ya, artinya pertanyaan terbuka, unggulnya memang tipis sekali. Tapi kalau dikerucutkan jadi 3 nama, unggulnya sampai hampir 3% ya. Dan ini menunjukkan bahwa Ganjar mulai rebound gitu ya. Karena yang sebelumnya selalu Pak Prabowo yang unggul pasca tidak jadinya Indonesia jadi tuan rumah perhelatan Piala Dunia U20 ya. Itu ada semacam kekecewaan yang besar terhadap Ganjar karena bersuara menolak Israel ketika itu, lalu mereka kecewa dan mulai saat itu adalah momentum Ganjar mulai disalib oleh Pak Prabowo. Tapi kita lihat makin ke sini kemudian seperti kembali lagi itu dukung Ganjar yang tadinya kecewa kembali lagi kepada Ganjar. Karena apa? Menurut saya sih kalau kita lihat kan sesungguhnya masyarakat kita mayoritasnya itu adalah mereka yang ingin pelanjut pemerintahan pasca Pak Jokowi itu adalah yang mampu melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Dan makin ke sini kemudian masyarakat mengidentifikasi di antara figur yang paling menonjol di antara 3 ini, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Ya Ganjar lah yang paling mendekati, ada kesamaan yang hampir mirip dengan Pak Jokowi dari segala segi. Kalau yang lain itu kontradiktif semuanya, saya kira gitu. Oke, dan dari survei Kompas sendiri juga disampaikan bahwa dengan selisih 0,3% ini mampu mempengaruhi pergerakan politik ke depan. Kalau menurut Pak Yusuf Lakaseng sendiri seperti apa Pak? Ya ini kan sudah momentum ya, Ganjar saya bilang tadi rebound ya. Pemilih yang sebelumnya kecewa karena U20 itu telah kembali lagi dan saya kira makin lama makin mendekati ke tanggal 14 Februari 2024, hari pencoblosan Pileg dan Pilpres itu, orang kemudian akan mencari siapa yang kira-kira paling mirip dengan Pak Jokowi, karena approval rate-nya Pak Jokowi kan tinggi. Itu artinya masyarakat menginginkan kira-kira presiden berikutnya itu sama kayak Pak Jokowi lah, kira-kira gitu. Dan jika di tracking dari ketiga orang ini, Prabowo, Ganjar, dan Anies, ya lagi-lagi yang unggul adalah Ganjar yang punya kesamaan yang kira-kira hampir 100% ke Pak Jokowi gitu. Oke, baik. Dan sudah bergabung juga Pak Yusuf bersama dengan kita saat ini Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore, Bang Adi Pray. Selamat sore Mbak. Baik, Bang Adi, pertanyaan yang sama yang ingin saya sampaikan bahwa Ganjar unggul 0,3%, yaitu saat ini posisinya 24,9% dan Prabowo 24,6%. Nah, kalau menurut Bang Adi Pray sendiri dengan keunggulan ini, apakah nantinya mampu membuat pergerakan politik ke depan atau seperti apa Anda melihat fenomena ini, Pak? Ya, saya kira memang secara prinsip dinamika politik kita kan bergerak cukup dinamis. Beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu misalnya, kalau kita melihat angka-angka survei, Ganjar kan relatif turun sedikit dan kemudian saat ini rebound ya. Ini tentu terkait dengan betapa persepsi publik terkait dengan capres itu kan bergerak cukup dinamis dan sangat cepat perubahan politiknya. Saya menduga ada beberapa hal. Pertama, publik semakin terkonfirmasi kira-kira begitu bahwa sebenarnya yang sangat identik, yang dekat dengan Ganjar itu adalah yang dekat dengan Jokowi, maksud saya adalah Ganjar Pranowo. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentu tidak terlepas dari kerja-kerja politik dari Ganjar yang sudah lama dilakukan, misalnya seperti roadshow dan safari politik ke berbagai tempat. Ini mulai kelihatan berbuah manis. Karena kan apapun judulnya, publik itu suka dengan kandidat, suka dengan capres yang dinilai, suka belusukan bertemu dengan mereka, kemudian ada sesi-sesi foto bersama, selfie, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah kondisi yang sangat menguntungkan bagi Ganjar, bagi partai-partai pengusungnya, karena Ganjar itu bouncing sebenarnya sekalipun tidak terlampau jauh selisihnya dengan Prabowo Subianto. Itu yang pertama. Yang kedua, mestinya ini harus menjadi momentum bagi partai politik pendukung Ganjar Pranowo ya untuk melakukan kerja-kerja politik. Karena kalau kita melihat dalam simulasi 3 survei misalnya, Ganjar dengan Prabowo relatif juga bersaing cukup ketat, terutama pada level pemilih Anies Baswedan yang saya kira butuh treatment dan pendekatan khusus supaya juga ada pemilih-pemilih Anies Baswedan secara signifikan pindah mendukung Ganjar. Ini yang saya kira tugasnya Bang Yusuf
dan tim termasuk juga partai politik pengusung supaya kalau kita mengacu pada survei betapa pendukung Anies itu lebih banyak ke Prabowo ketimbang Ganjar. Tentu kerja-kerja ke depan adalah kerja semakin masif, kerja semakin konsisten, di mana Ganjar sudah mulai mendapatkan momentum yang cukup positif yang saya kira harus terus dirawat ini momentum positifnya ya, tentu untuk terus memanaskan mesin dan konsolidasi politik. Jangan ada kata berpuas diri ya, karena politik kita ini kan menyisakan 7 bulan, 8 bulan yang saya kira apapun bisa terjadi di kemudian hari. Iya. Karena memang situasinya juga saat ini masih sangat dinamis. Bang Yusuf, boleh dijawab tadi ada pernyataan dari Bang Adi Pray bahwa bagaimana caranya sebagai faktor, sebagai partai politik yang mendukung Ganjar Pranowo supaya elektabilitas Ganjar ini bisa semakin naik dan kemungkinan besar untuk bisa memenangkan suara di Pilpres 2024 nanti. Melihat angka yang sangat tipis dengan Prabowo ya. Yang paling penting ke depan adalah Ganjar harus makin banyak panggung untuk dia bicara di hadapan rakyat dalam berbagai momentum ya. Luas dari media, apalagi juga kita di zaman media sosial yang masif. Karena kalau Ganjar makin banyak berargumentasi, itu makin kelihatan bahwa Ganjar yang cocok bisa paling pas itu melanjutkan kerja Pak Jokowi ya. Dan saya kira itu mulai dibaca oleh Gen Z, generasi milenial, sehingga dukungan Ganjar kembali pada dia ya, sehingga ada semacam pemulihan dukungan yang sedang dialami oleh Ganjar saat ini. Dan menurut saya juga calon yang lain juga makin banyak bicara akan makin kelihatan bahwa ketidaksamaannya dengan Pak Jokowi makin kontradiktif. Misalnya ya Prabowo makin banyak dikasih panggung, makin banyak dikasih mic, akan kelihatan bahwa diksinya jadul ya, tidak egaliter, masih gaya-gaya lama, apalagi Pak Anies misalnya ya. Kalau dikasih mikrofon yang banyak, akan masih kelihatan bahwa orang ini adalah antitesa dari Pak Jokowi. Jadi menurut saya adalah pasca Pak Ganjar bukan lagi Gubernur Jawa Tengah nanti awal September, maka dia harus berkeliling sebanyak-banyaknya, ada di podium, ada di panggung, ada di tengah-tengah masyarakat untuk bicara makin banyak soal program yang akan dibangun ke depan pasca Pak Jokowi apa. Karena sesungguhnya itu yang ingin dilihat oleh rakyat kita. Dan Bang Adi Pray, memang saat ini yang ditunggu oleh masyarakat itu adalah adu gagasan antar para capres untuk bisa mengukur dan untuk bisa menilai seperti apa karakter dan seperti apa program-program yang ditawarkan untuk bisa meyakinkan pemilih. Itu tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Yusuf Lakaseng. Anda punya tanggapan yang lain? Ya saya kira memang kalau kita bicara tentang bagaimana cara meyakinkan pemilih pasti dua hal. Pertama adalah soal gagasan dan visi misi itu tidak bisa dibantah ya. Dan visi misi itu tidak bisa bersifat pribadi, tapi dia bersifat kolektif dan kolonial. Jadi apa yang disampaikan oleh Ganjar misalnya tentu itu hasil rumusan dari partai-partai pengusungnya, ada Perindo, ada PDIP, ada Hanura, dan tentu saja ada P3. Jadi apapun yang diomongkan oleh Ganjar ke depan itu bukan representasi Ganjar secara pribadi, tapi mewakili kepentingan seluruh kepentingan partai koalisi di dalamnya. Itu penting. Soal apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Ganjar andai terpilih jadi presiden penerus Jokowi di 2024 nanti. Yang kedua, jangan lupa bahwa publik itu kan suka dengan pemimpin yang ditemui secara langsung, diajak ngobrol, diajak diskusi. Nah itu yang disebut dengan belusukan. Jadi itulah kelebihan Ganjar, Mbak. Jadi kalau ditanya kepada pemilih, kepada publik, apa yang muncul di benak pemilih itu, Ganjar adalah orang yang suka belusukan. Orang yang suka berinteraksi langsung dengan masyarakat. Belusukan itu bukan hanya menghabiskan waktu jalan-jalan tidak jelas, tapi dengan belusukan, dengan ngobrol langsung gitu ya, dengan mengunjungi masyarakat di bawah, secara tidak langsung ini kan menyerap aspirasi. Betul. Sesuatu yang sebenarnya belum dikapitalisasi oleh calon-calon yang lain. Kalau melihat Anies ataupun Prabowo misalnya agak jarang kelihatan belusukannya, hanya Ganjar yang punya kelebihan itu. Apapun judulnya, pemilih kita itu adalah pemilih yang pikirannya agak simpel dan cukup pendek. Pertama, ingin melihat capres yang bertanding itu yang sering berkunjung ke masyarakat, berkunjung ke bawah, dan mereka melakukan dialog secara langsung. Simple dalam arti adalah rakyat itu pasti curhat. Di tempat ini Pak, nelayan mohon untuk diberdayakan. Di tempat ini Pak, ini tukang kebun tolong untuk diperbaiki nasibnya. Di tempat ini Pak, bagaimana nasib dan kemudian buruh juga diperhatikan dan seterusnya dan seterusnya. Pikiran masyarakat itu pendek-pendek aja. Mereka itu sangat senang dengan pemimpin yang kemudian bersilaturahmi secara langsung. Oleh karena itu, hasil survei ini sebenarnya harus dijadikan semacam acuan bahwa Ganjar secara perlahan sudah mulai ada titik terang
di mana elektabilitasnya kembali naik, kembali rebound, kembali bouncing, yang ini tentu harus dijadikan satu stimulus bahwa perjalanan 7 bulan ke depan menuju 14 Februari itu ya kemungkinan harus dirawat stamina politiknya. Tapi ingat Mbak, kemenangan Ganjar itu kan tidak terlampau signifikan dibandingkan dengan yang lain. Yang perlu dipikirkan adalah andai Pilpres tidak terjadi satu putaran, tapi terjadi 2 putaran, tentu perlu dipikirkan bagaimana skenario-skenario supaya yang tidak lolos putaran kedua, misalnya Anies Baswedan, itu pemilihnya bisa hijrah dan migrasi kepada Ganjar Pranowo. Itu penting sebenarnya kerja-kerja politiknya untuk didesain dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Bang Adi Pray. Maksud kami tentunya kita akan menunggu bagaimana nanti gagasan-gagasan itu akan dibawa oleh para capres dalam beberapa waktu ke depan, dalam beberapa bulan ke depan. Dan kita juga akan menunggu bagaimana Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan meyakinkan para pemilihnya. Selamat sore, terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dan juga Ketua DPP Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi Yusuf Lakaseng. Salam sehat dan selamat sore. Terima kasih Mbak. Bang Yusuf, sukses selalu Bang.